Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku di channel Banggus. Jadi ini tanaman kedondong yang sering Banggus upload sebagai sampling. Karena Banggus juga memberikan sampling tentang pruning. Jadi agar tanaman kita itu baru usia sekitar 1 tahun saja itu daunnya udah nggak karu-karuan. Cuma sedikit, tidak tumbuh subur, juga bersama buahnya cuma kecil-kecil dan sedikit. Nah, ini bukti ketika Banggus melakukan teknik rawatan, ketika tumbuh tangkai daun 6, ada bunga, kita sisakan, yang lebih daripada itu kita buang. Kita tidak perlu khawatir bahwa kedondong tidak akan berbuah. Ini contohnya calon bunga, loh, ini calon bunga, ini calon buah maksudnya, ini calon bunga. Nah, ini calon buah. Nah, ini buahnya. Kita lihat ini satu tanaman. Ini juga Banggus sering sharingkan, seharusnya Banggus itu membuang satu, tinggal satu pohon saja, tetapi Banggus akan selalu memberikan sharing, bisa dipertahankan dengan teknik-teknik seperti ini sampai buahnya, kawan. Kita perhatikan. Apakah sahabatku semuanya melihat bahwa tanaman ini adalah daunnya tidak karu-karuan, daunnya tidak lebat, daunnya tidak hijau-hijau daunnya, kawan, dan pembuahannya calon bunga akan terus-menerus. Nah, tentu kita punya teknik dan metode, dan semoga saja metode apapun, teknik apapun yang sahabat semuanya itu lakukan bisa membuat tanaman di pot lebih baik. Tidak harus dari saya, kawan. Syukur-syukur alhamdulillah kalau metode Banggus ini digunakan untuk yang menyukai atau selalu menonton upload video Banggus. Jadi ini pun tidak lepas juga kita gunakan tumpang sari, mengingat di lahan pot, di lahan yang sempit seperti ini. Nah, ini Banggus siapkan bahan-bahannya, kawan. Satu itu ada pupuk NPK 1616. Banggus lama sekali tidak menggunakan lumut air. Ini lumut air, kawan. Nah, ini lumut, jadi tumbuhan lumut tapi jenis lumut air. Nah, kemudian ini adalah pupuk kulit buah-buah. Ini pupuk kulit buah dari, kalau orang kita mengatakan itu blewah, tapi ini garbis. Dari kulit-kulitnya juga ini isinya. Otomatis ketika kita meletakkan sebagai pupuk hijau daun, itu banyak keuntungannya, manfaatnya untuk kita. Karena ini media tanam tanah. Garbis ini bisa tumbuh benih-benih baru, sehingga kita bisa menyemai. Jadi tidak harus kita menyemai biji, untuk mendapatkan biji harus beli mahal, tidak, kawan. Kalau bisa beli mahal ya alhamdulillah, tetapi kan kita itu melakukannya aktivitas kita sehari-hari tanpa mengeluarkan biaya. Bekas-bekas kulit, isi-isinya itu kita gunakan pupuk hijau daun, nanti akan berkembang lebih baik lagi. Jadi ini pas di saat kedondong seperti. Jadi kita sudah siapkan, ini lumut air, kebetulan ini ada, karena ini agak panas cuaca, lumutnya jadi. Ini NPK 1616. Ini kulit buah dari garbis. Ini sangat bagus untuk pupuk tanaman di saat kondisi seperti ini. Terus kalau kita mengatakan tanaman kita tidak subur dengan rawatan seperti ini, dengan pertumbuhan awal yang bagus, rawatan awal yang bagus, tentu tidak akan pernah kita berkata tidak subur, layu dan sebagainya. Ya tentu cukup air, cukup matahari. Nah, kawan, Banggus sharingkan kulit buah-buahan, tumbuhan buah-buahan seperti ini sangat bagus manfaatnya. Kita masukkan saja, kawan. Nah, seperti ini. Apakah kita mau menyatakan tanaman kita tidak subur? Insya Allah pasti subur. Ini manfaat dari buah-buahan. Ini sebentar lagi akan terserap oleh tumbuhan sebagai nutrisi tumbuhan, nutrisi buah-buahan, nutrisi hijau daun. Jadi tidak ada kata lain. Kalau nanti pada akhirnya tidak subur, tentu dengan rawatan seperti ini ya subur, karena terpicunya aktivitas biologi tanah. Bahkan ini lihat aslinya, jadi tumbuhan liar seperti rumput sengaja Banggus biarkan, tidak asal bersih. Ini sebagai standar tanaman kita, media kita subur tidak, bukan satu tanaman aja kedondong yang Banggus sebagai standar. Kalau cuma satu tanaman itu lain. Oh, ini berbagai tanaman liar tumbuh, ini sengaja Banggus biarkan sebagai sampling. Nah, ini kawan, kadang-kadang di lahan sempit ya, di lahan yang terbatas di pot seperti ini, tentu kita itu menjaga untuk mengontrol mikroba tanah di sini, juga kutu tanah. Nah, oleh sebab itu kawan, Banggus itu juga memberikan sharing pupuk kimia NPK 1616. Paling tidak itu bisa mengontrol perkembangan
mikroba tanah, kutu-kutu tanah itu terhambat. Nah, sekaligus NPK 1616 itu juga banyak manfaatnya karena ada unsur keseimbangan akar, batang, daun dan buah. Karena melengkapi 1616. Kita taruh di atasnya ini aja kawan. Lah, kita taruh seperti ini. Ini semua mikroba tanah, kutu tanah sangat terhambat ketika kita menaruh pupuk NPK 1616. Bukan sekedar pengetahuan kita bahwa NPK 1616 itu tidak difungsikan sebagai penghambat mikroba tanah atau kutu-kutu tanah. Itu jelas fungsinya, juga bagus untuk tumbuhan. Jadi ketika tanaman kita di dalam pot ada mikroba tanah, ada cacing tanah, itu terus kita pakai air sabun, itu saya rasa menurut Bangkus tidak setuju kawan. Jadi dengan NPK 1616 kita bisa mengontrol cacing tanah, mikroba tanah dan kutu tanah yang terlalu berlebihan di dalam pot. Tidak harus kita pakai air sabun dan sebagainya. Bangkus tidak setuju. Apapun namanya tanaman, kalau kita siram dengan air sabun atau air sampo dan sebagainya itu maaf, menurut Bangkus itu tidak efektif. Jangan lakukan sahabat, itu akan merusak aktivitas biologi tanah secara total. Bahkan kondisi nutrisi pada tanah itu akan hilang, akan habis kalau kita menggunakan tidak sesuai dengan kegunaan dan fungsi-fungsi dari penyiraman pada tanaman itu sendiri. Akan mengakibatkan media tanamnya rusak. Jangan sembarangan untuk melakukan. Kita bisa siram dengan lumut seperti ini. Kalau sudah kita pupuk hijau daun, kita kontrol NPK 16, lantas kita gunakan tumbuhan lumut. Apa sekiranya yang kita katakan kalau tanaman ini tidak subur? Tentu kita dukung kesuburan ini dengan rawatan awal vegetatif. Seperti ini kawan, air cukup. Kalau sekiranya sekali kita siram seperti ini kurang, nanti bisa diulang 2 kali atau 3 kali. Sesuaikan kondisi, musim dan sebagainya. Tumbuhan lumut seperti ini. Jangan khawatir, ini sangat subur untuk tanaman. Jadi sudah ada pupuk hijau daun, kulit buah-buahan, ada NPK 16, ada tumbuhan lumut. Dari beberapa unsur yang melengkapi sehingga media tanam tanah ketika ditumbuhi tanaman walaupun dalam pot akan sangat subur. Tentu ini tidak bisa terelakkan tingkat kesuburannya untuk tanaman kita di dalam pot walaupun di dalam pot. Demikianlah sahabatku sharing Bangkus. Jadi ketika satu ada kompos hijau daun, buah-buahan atau tumbuhan lunak, yang kedua ada tumbuhan lumut air, kemudian kita kontrol NPK 1616. Tentu tidak ada, akhirnya kita akan tidak ada kata lain, insya Allah akan tanaman kita akan subur. Dengan didukung tanaman di pot itu media tanam tanah, cukup air, cukup matahari, oksigen cukup, rawatan awal vegetatif yang efektif. Tapi walaupun ada perbedaan tentu situasi dan kondisi kita harus merubah teknik kita, jadi tidak monoton seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing, tetapi ini adalah sebagai patokan saja. Semoga selalu semangat untuk bertanam di lahan sempit. Baiklah kawan, semoga bermanfaat. Tak kurang tak lebihnya sebagai manusia tentu Bangkus juga terus belajar dan banyak kesalahan-kesalahan. Jangan lupa sahabatku subscribe agar tidak ketinggalan channel baru Bangkus. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.